Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di majlis ini untuk kita melanjutkan kajian kitab Hirasatut Tauhid yang dikarang oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan muqaddimah dari kitab ini. Bagi yang sudah ada pegang ini ya, PDF-nya sudah. Yang terjemahan atau kitab aslinya? Terjemahan. Yang pegang kitab aslinya PDF. Tadi sudah disebar sama Pak Agus tadi. Ya, kalau yang terjemahan itu babnya kacau, tidak seperti yang kitab aslinya. Itu bab pertama apa itu? Iya, nah itu masih bab tengah-tengah itu mestinya itu. Kok tahu-tahu jadi bab pertama. Jadi ana runut apa yang ada di kitab aslinya, bukan di terjemahnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Di sini beliau ingin membuka kitab Hirasatut Tauhid yang artinya adalah penjagaan terhadap tauhid. Beliau buka dengan bab atau judul bab Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudaduha. Akidah yang sahih, akidah yang benar dan yang menyelisihinya, dan apa-apa yang menyelisihinya atau yang bertentangan dengannya. Tapi kita baca, qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Falamma kanatil aqidatus sahihah hiya aslu dinil Islam wa asasul millah, ra'aitu an takuna hiya mawdu'ul muhadarah. Kata beliau, kita sama-sama mengetahui bahwa akidah yang benar, akidah yang sahihah itu adalah pokok dari agama Islam. Pernah kita sampaikan waktu kajian kitab sebelumnya, khud aqidataka minal kitabi was sunnah, bahwa perkara akidah ini adalah perkara yang paling mendasar bagi semua agama. Tidak ada agama yang tidak memiliki landasan akidah. Kalau saya tanya lagi, apa itu akidah? Suatu keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali jalannya. Nah, ya secara lengkapnya, kalau secara bahasa akidah artinya sesuatu yang dipercayai, keyakinan. Berasal dari kata-kata al-uqad, artinya ikatan, sesuatu yang mengikat keyakinan kita. Kalau secara istilah syar'i, akidah artinya adalah ma'taqadal insan i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi minasyak wal raib. Adalah apa-apa yang diyakini oleh seseorang dengan keyakinan yang kuat, dengan dugaan, bukan dugaan ya, dengan keyakinan yang kuat, yang pasti, sampai-sampai tidak ada terbetik sedikit pun dalam hatinya
rasa ragu, bimbang, atau menduga-duga itu nggak ada. Nah, ini yang disebut dengan akidah, keyakinan-keyakinan. Nah, pembahasan akidah itu secara umum berkutat pada masalah rukun iman yang 6. Ya, pembahasan akidah itu secara global berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan cabang-cabangnya. Pembahasan rukun iman yang 6 dan turunan-turunannya. Itu pembahasan akidah, kitab-kitab para ulama berkaitan dengan itu secara global. Sudah kita bahas juga di pertemuan kitab sebelumnya, khud aqidataka minal kitabi was sunnah, bahwa akidah terbagi menjadi dua, yaitu akidah sahihah dan akidah batilah. Akidah sahihah yaitu yang bersumber, keyakinan-keyakinan yang bersumber dari apa yang ada apa yang Allah informasikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi informasikan di dalam hadis-hadisnya. Ini sumber akidah kita, dan kita pahami itu semuanya dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Nggak boleh kita memang mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis keyakinan itu. Namun ternyata kita olah dengan akal kita sendiri. Ya, kita ambil kesimpulan dengan akal kita sendiri. Ini nggak boleh. Harus dengan apa yang dipahami oleh para salaf, yaitu para sahabat dan generasi setelahnya. Adapun akidah yang batilah, akidah yang batil, yang tidak benar, adalah yang selain sumbernya dari Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah, atau benar dari Al-Quran dan Sunnah, namun dipahami tadi dengan pemahaman yang bukan pemahaman para sahabat. Jadilah itu akidah yang batilah. Baik, ini sudah pernah panjang lebar kita bahas. Ketika kita tahu akidah yang sahihah tadi merupakan pokok akar dari agama Islam, ya, dan merupakan asas dari agama ini, maka kata beliau, aku memandang pentingnya membahas akidah ini dalam setiap kesempatan-kesempatan pengajianku. Kata beliau, wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah minal kitabi was sunnah annal a'mal wal aqwal innama tasihu wa tuqbal idza sadarat an aqidatin sahihah. Dan sudah diketahui secara bersama-sama berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa amal perbuatan kita, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, atau ucapan-ucapan yang kita ucapkan, itu tidak akan diterima oleh Allah sebagai sebuah amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat, kecuali apabila dilandasi dengan akidah yang sahihah. Ya, saya ulangi kalau kepanjangan. Amal-amal ibadah yang kita kerjakan, mau sholat, mau puasa, mau sedekah, atau apapun yang Anda anggap sebagai ibadah, itu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di akhirat kelak, nggak jadi amalan di akhirat kelak. Artinya tidak masuk ke bobot ibadah Anda, kecuali apabila yang Anda kerjakan itu dilandasi oleh akidah yang benar, oleh keyakinan yang benar. Jadi inilah kenapa kita ini kok pokok yang penting amal, yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting sedekah. Gak usah mempeributkan masalah keyakinan, masalah akidah sendiri-sendiri itu. Loh, gak diterima sampean sholatnya. Ya, tidak akan diterima sholat seseorang apabila landasan akidahnya itu adalah landasan yang batil, landasan yang gak benar. Fa in kanatil aqidah ghairu sahihah batala ma yatafarra anha min a'mal wal aqwal. Apabila landasannya itu sudah nggak benar, maka cabang-cabangnya itu nanti juga akan rusak. Ya kan? Ibarat sebuah pohon, apabila akarnya itu sudah sakit, mungkin nggak dia akan mengeluarkan buah yang baik. Maka amal ibadah, ya, amal ibadah yang kita kerjakan itu ibarat cabang-cabang dari satu pohon itu tadi. Ibarat buah-buah dari pohon tersebut. Apabila akarnya itu sudah bobrok, akarnya sudah rusak, ya, diserang hama, ya, ada virus-virusnya misalnya, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah disiram, maka nggak mungkin akan mengeluarkan buah. Jangankan buah, rantingnya saja nggak keluar, daunnya saja nggak keluar. Ini memang ibaratnya seperti itu. Akidah adalah landasan, sedangkan amalan itu adalah yang bercabang dari akar itu.
ke atas. Allah Azza wa Jalla berfirman, dalilnya tentang apa yang kita ucapkan tadi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima. Kata Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengingkari, mengkufuri iman. Ingat akidah tadi bahasanya apa tadi? Rukun iman. Pembahasannya itu adalah rukun iman. Barang siapa yang mengingkari keimanan, artinya mengingkari bagian dari rukun iman, ya, maka gugur semua ibadahnya, gugur semua amalannya, kata Allah. Dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya gimana nggak rugi? Dia banyak amalannya mestinya, sholatnya banyak, Masya Allah, puasanya Masya Allah, nggak usah ditanya. Namun ternyata akidahnya itu bobrok. Dia banyak mengingkari sifat-sifat Allah misalnya. Dia banyak menentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mentakwil-takwil sifat-sifat Allah. Atau dia melegalkan yang namanya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sholat sebanyak apapun, puasa sebanyak apapun, ya tidak akan dia dapatkan hasilnya itu di akhirat nanti. Dia merugi. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh, kata Allah, kami telah wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Lihat, yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi SAW, yang beliau kita tahu maksum. Kita tahu beliau terbebas dari dosa-dosa yang syirik, zina, mencuri, terbebas dari itu dan dijamin surga. Tapi karena pentingnya perkara akidah ini, Allah nggak nanggung-nanggung memperingatkan seseorang, Nabi, manusia yang paling mulia yang diwanti-wanti sama Allah. Apalagi kita. Allah mengatakan, sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau? Lain asyrakta, apabila engkau berbuat syirik. Syirik ini termasuk cacat akidah, yaitu iman yang pertama, rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Ya, cacat, sakit, ya, iman kepada Allahnya nggak sehat, cacat, perbuatan syirik ini. Apa yang terjadi? La yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, akidahmu rusak dengan kau berbuat syirik, maka gugur semua amalanmu. Ya, wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, sekali lagi ini nabi yang diperingatkan. Maka kita lebih pantas untuk mendapatkan peringatan ini. Baik, lanjut kata beliau, wal ayatu fi hadzal ma'na katsira. Dan ayat-ayat yang semisal ini itu sangatlah banyak. Itu antum terjemahan itu. Oh, yang bahasa Arab. Benar. Itu cetakannya lain soalnya. Benar ya? Yang pakai bahasa Indonesia ketemu halaman berapa ini? Antum ketemu? Enggak, pakai yang Arab. Oh, nyerah ya yang. Langsung dikirim sana. Kalau yang sudah nemu yang bahasa Indonesia, yang terjemahan, bab yang kita bahas ini halaman berapa, nanti kasih tahu teman-teman yang lain ya. Bisa saya sarankan sih, ha? Yang bahasa Indonesia lancur sih. Nah, itu makanya babnya kacau. Tapi kalau dilihat jumlah halamannya itu kayaknya cukup. Kipas. Oh, mati. Ono pengen ini. Kayak nama Masjidil Haram. Baik. Kita lanjutkan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsira, dan ayat-ayat yang semisal dengan yang kita bacakan tadi, surah Al-Maidah ayat yang ke-5 dan Az-Zumar ayat yang ke-65, yang semisal dengan itu banyak. Wa qad dalla kitabullahil mubin wa sunnatu rasulihil amin alaihi mir rabbih afdhalus salatu wassalam at-taslim
ala annal aqidatas shahihah tatalakhasu fil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata beliau, ayat-ayat kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW telah banyak menunjukkan kepada kita bahwa akidah yang benar itu secara ringkasnya adalah 6 rukun iman tadi, seperti yang kita sampaikan. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Fahadhil umur sittah hiya usulul aqidatis sahihah. Maka 6 perkara rukun iman itu adalah pokok-pokok dari akidah yang sahihah. Yang pokok akidah yang sahihah. Allati nazala biha kitabullahil aziz wa ba'athallahu biha rasulahu Muhammadan alaihi salatu wassalam. Yang untuk 6 hal inilah, untuk 6 rukun iman inilah, karena tujuan itulah Allah menurunkan kitabnya yaitu Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Dan karena rukun iman itulah Allah mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau rukun iman jamaah itu antara kitab yang satu dengan kitab yang lain gak ada perbedaan. Ya, antara kitab yang satu dengan kitab yang lain gak ada perbedaan. Mau itu Taurat, mau Injil, mau Al-Quran, mau Zabur, itu rukun imannya sama. Ya, tidak ada perubahan. Bahkan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun iman mereka sama. Akidah mereka sama. Yang berbeda adalah syariat-syariatnya. Kalau rukun Islam ya, 2 kalimat syahadat berbeda. Contoh misalnya di zaman Nabi Musa, orang kalau bersyahadat itu apakah dengan lafal seperti syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah, ya ini iya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini Nabi Muhammad belum ada. Ya, jadi lafalnya apa? Asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Musa Rasulullah. Dan nabi-nabi yang lain. Jadi syariat ada perubahan. Salat, ya ada salat di zaman nabi-nabi tersebut, namun tidak sama salatnya dengan di zaman Nabi SAW. Intinya kalau dalam masalah ibadah-ibadah praktis itu ada perubahan. Tapi kalau akidah rukun iman nggak ada perubahan. Yang sejak dari dulu sama. Wa yatafarra' an hadhil usul kullama yajibul iman bihi min umuril ghaib. Tadi landasan akidah itu 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Nah, nanti dari akar ini akan bercabang ke atas hal-hal yang berkaitan dengan 6 tadi. Misalnya iman kepada Allah. Cabang dari itu nanti adalah tentang tauhid. Ya, tentang tauhid rububiyah, tauhid bercabang lagi. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah bercabang lagi, yaitu tentang Allah sebagai Al-Khaliq, Allah sebagai Al-Malik, Allah sebagai Ar-Razik yang memberi rizki, Allah sebagai Al-Mudabbir yang mengatur. Nanti tauhid uluhiyah bercabang lagi, tauhid asma wa sifat bercabang lagi, dan seterusnya dari cabang-cabang itu. Iman kepada malaikat juga demikian. Ya, dari situ nanti bercabang siapa nama-nama malaikat yang harus kita tetapkan. Ya, dan siapa nama-nama malaikat yang tidak ada landasannya dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Izrail misalnya, atau malaikat Malaikat Ridwan, ya, dhaif, ada dalilnya tapi dilemahkan oleh para ulama. Atau malaikat-malaikat yang tidak dikenal, ya, tidak ada dasarnya. Kemudian bagaimana malaikat-malaikat itu, ya, apa saja tugas-tugas mereka, ya, kemudian bantahan terhadap orang-orang yang hanya mengatakan malaikat itu hanya sekedar simbol. Ya, malaikat hanya sekedar simbol, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembahasan cabang dari rukun iman tadi. Iman kepada kitab juga demikian. Ya, kitab-kitab yang harus kita tetapkan mana, kitab-kitab yang tidak ada, atau kitab-kitab yang keyakinan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu telah didistorsi,
telah dirubah-rubah. Bagaimana perubahannya? Kemudian bagaimana sikap kita kalau kita menemukan ayat-ayat di dalam Injil dan Taurat yang ada sekarang? Ya, bagaimana sikap kita kalau kita menemukan ayat-ayat yang mirip dengan Al-Quran? Apa kita terima ataukah kita tolak? Nah, ini pembahasan-pembahasan cabang dari rukun iman tadi. Ya, dan iman kepada Rasul, hari akhir, dan takdir juga demikian. Itu cabang-cabangnya yang juga harus diimani. Itu semua, kata beliau, adalah perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib yang Anda nggak akan tahu informasinya kecuali dari sumber tadi, Al-Quran dan Sunnah. Anda cari di Google nggak bisa informasi tentang itu. Anda cari di informasi-informasi lain, koran, majalah, ya, ataupun di apalah sumber-sumber informasi. Anda cari narasumber-narasumber, tidak akan menemukan perkara-perkara gaib yang kita sebutkan tadi, kecuali yang menginformasikan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan nggak ada riset, jemaah. Akidah ini nggak ada riset. Oh, katanya Allah menginformasikan bahwa Dia di atas. Mari kita riset kalau Allah itu di atas. Melakukan riset dia, entah secanggih apapun alatnya, pakai astronot, ya, atau mungkin diriset dengan akal. Benar, bukan dengan pembuktian seperti tadi, tapi diriset dengan akal. Allah kalau di atas itu berarti kalau yang di kutub utara itu nunjuk atasnya gini. Berarti kalau di kutub selatan atasnya kemana? Ke bawah gitu. Masalahnya coba Anda tanya orang kutub selatan, kalau nunjuk ke atas kemana dia? Tetap gini kok. Nggak pernah, mana Allah? Nggak pernah kayak gitu. Karena yang namanya atas itu adalah setiap yang menjauh dari poros bumi, itu namanya atas. Ya, segala sesuatu yang menjauh dari porosnya bumi, itu disebut atas. Nah, nggak perlu pakai riset-riset seperti ini, dipikir-pikir pakai akal, dibentur-benturkan dengan logika. Allah katanya turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Itu informasi dari Nabi, bukan kita yang ngarang-ngarang. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan itu turun dengan sebenar-benarnya turun, bukan majaz, bukan kiasan, ya, bukan rahmatnya yang turun. Enggak, rahmat Allah turun setiap saat. Kalau Allah cuma nurunkan rahmat sepertiga malam terakhir, ya terus yang lain kemana? Nggak ada rahmat Allah, hancur dunia ini. Itu benar-benar Allah yang turun. Dibenturkan pakai akal. Kalau sepertiga malam turun, berarti kan setiap detik ada belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti Allah keliling bumi dong kalau kayak gitu. Ya, berarti Allah keliling bumi. Itu sifatnya siapa yang kayak gitu itu? Makhluk, manusia. Kenapa kau terapkan kepada Allah? Yakini saja Allah bisa. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini akidah nggak boleh dibentur-benturkan dengan akal, nggak ada riset. Baik, kita lanjutkan. Wa jami'u ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa adillatu hadhil usul sittah fil kitabi was sunnah katsiratun jiddan. Kata beliau, semua akidah itu adalah semua apa-apa yang dikhabarkan, diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 ini sangatlah banyak sekali di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kita ambil sebagian. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya, dalil tentang rukun iman yang 6. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ayat ini turun berkaitan dengan perpindahan arah kiblat. Orang-orang menduga bahwa yang namanya sebuah kebaikan itu ketika menghadapkan ibadah, dihadapkan ke arah timur,
ke arah barat, baik itu, barometer kebaikan itu dinilai dari arah. Dibantah sama Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu bukanlah ketika kau menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Bukan diukur dari timur atau barat. Tapi kebaikan itu adalah manakala engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabi. Berarti ada yang kurang di sini. Rukun iman apa yang nggak disebutin? Takdir. Ya, iman kepada takdir. Bukan berarti iman kepada takdir nggak masuk, enggak. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ini bukan untuk dalam rangka mengeluarkan takdir dari rukun iman yang 6. Ya, seperti Allah misalnya menyebutkan di dalam surah An-Nisa tentang nama-nama nabi. Ya, nama-nama nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana dahulu kami berikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Ya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Baik. Nah, perlu diartikan ya. Maksudnya Allah menyebutkan nama-nama nabi kan? Ya, apakah Allah membatasi nabi cuman itu tok? Enggak, bukan dalam rangka itu. Ya. Nanti jadi jangan salah paham, oh berarti rukun iman cuman berapa ini? Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Nanti nggak ada iman kepada takdir, enggak. Baca semua dalil-dalil. Ini manhaj kita, metode kita. Tidak hanya mengambil hukum dari satu dalil, tapi para ulama itu mengumpulkan semua dalil baru diambil kesimpulan. Nah, yang lain misalnya di surah Al-Baqarah ayat 285 atau di surah An-Nisa ayat 136 dan di surah Al-Hajj ayat 70. Narasinya hampir sama semuanya ya. Sama, di sini tidak disebutkan tentang iman kepada takdir. Namun jamaah yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah atau Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Kata beliau, amal ahaditsus sahihatud dala ala hadhil usul fakathiratun jiddan. Adapun kalau dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang rukun iman yang 6 ini, maka juga banyak. Minha al-hadithus sahih al-masyhur alladhi rawahu Muslim fi sahihihi min hadithi Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis yang sahih, lagi masyhur, terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Jibril alaihi salam sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil iman. Bahwa Jibril suatu ketika pernah bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Ya, sudah tahu ya, narasa nggak perlu disebutin hadisnya ya. Jibril datang dalam keadaan manusia, ya, sebagai manusia yang dilihat sama sahabat-sahabat ketika itu. Karena kalau bentuk aslinya sahabat-sahabat gak ada yang melihatnya. Adapun dalam jelmaan manusia, maka sahabat-sahabat menyaksikan hal itu. Kemudian Jibril duduk di dekat Nabi dan mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Maka dijawab sama Nabi dengan rukun iman yang 6 itu, lengkap. Ya, Nabi mengatakan al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutin lengkap sama Nabi. Akhrajahu Syaikhan ma ikhtilafin yasirin min hadits Abi Hurairah. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim
dengan sedikit perbedaan dari hadis Abu Hurairah. Wa hadhil usulus sittah yatafarra'u anha jami'u ma yajibu 'alal muslim i'tiqaduhu fi haqqillahi subhanahu wa fi amril ma'ad wa ghairi dzalika min umuril ghaib. Nah, tadi seperti kita sampaikan, 6 rukun iman inilah yang nanti akan bercabang. Cabang-cabangnya ini jangan dianggap nggak wajib diimani, enggak. Ustaz, yang penting kan kita iman kepada Allah, kitab, rasul, malaikat, hari akhir, dan iman kepada takdir. Iya, ya sudah, saya sudah iman itu. Loh, kok mengimani nggak rububiyah Allah, mengimani asma wa sifat? Wah, itu kan cabangnya, Ustaz. Yang penting kan pokoknya yang penting kita harus mengimani akarnya. Enggak boleh. Mau akar mau cabang itu wajib diimani. Ya, hanya saja memang ada perkara-perkara cabang yang cabang lagi, cabang dari yang cabang. Nah, kalau sudah perkara-perkara cabang dari yang cabang ini, nah ini ada ikhtilaf memang di antara para ulama. Nah, kalau yang seperti ini memang sejak zaman dahulu para ulama sejak berselisih itu tidak menjadikan seseorang yang menyelisihinya keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh misalnya, termasuk di antara perkara iman kepada hari akhir ya, contohnya ya. Anda mengimani adanya surga dan neraka. Ya enggak? Ini pokok kan? Ya kan? Ini pokoknya. Kemudian bercabang dari itu tentang keimanan pintu surga berapa, pintu neraka berapa. Ini cabangnya. Kemudian macam-macam siksa di neraka dan macam-macam nikmat di surga. Ini cabangnya. Harus Anda imani juga. Nah, ada yang lebih cabang lagi, lebih kecil, yaitu tentang apakah surga yang akan kita tempati nanti insya Allah itu adalah surga yang dahulu ditempati sama Adam. Hah? Apa jawabannya? Ladri. Wallahu a'lam. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan enggak, beda. Surga yang nanti akan ditempati oleh orang-orang yang beriman itu berbeda dengan surga yang dulu ditempati sama bapak kita Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan enggak, sama. Surga ya cuman itu tok. Ini sekali lagi perbedaan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tentang misalnya iman kepada Allah. Tadi cabangnya ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, itu nanti bercabang lagi. Ada cabang yang lebih kecil lagi tentang akidah. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dunia dalam keadaan terjaga ataukah tidak? Nah, ini yang berkaitan Nabi ya. Kalau manusia biasa harus diyakini gak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW ya, itu sempat khilaf para sahabat. Para sahabat ini khilaf ketika Nabi Mi'raj, ya, ketika Nabi Mi'raj ke atas, Nabi SAW berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berbeda-beda. Ada yang mengatakan ketika itu Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diklarifikasi oleh Nabi SAW, barulah menjadi sebuah akidah bahwa Nabi tidak melihat Allah. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah ketika kau Mi'raj itu kau melihat Rabbmu? Nabi menjawab, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi aku untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga ini sudah tidak menjadi perbedaan lagi di antara mereka. Cuman sebelumnya mereka ikhtilaf. Ya. Dan ini hanya sekedar contoh saja bahwa akidah cabang-cabangnya itu juga wajib diimani semuanya. Baik, kita lanjutkan. Faminal imani billahi subhanahu al-imanu bi annahul ilahul haqqul mustahiq lil ibadah duna kulli ma siwa. Di antara iman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah itu adalah ilah, sesembahan yang hak, yang benar.
al-mustahiq, yang layak untuk dipersembahkan ibadah, duna kulli siwa, selain Allah Subhanahu wa taala, apapun modelnya, itu harus diyakini menjadi landasan akidah Anda, sesembahan ilah yang batil. Mau bentuknya nabi, ataupun wali, ataupun kuburan, ataupun apalah yang disembah selain Allah, harus diyakini itu adalah sesembahan yang batil. Itu masuk iman kepada Allah, cabang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Likaunihi khaliqul ibad, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk. Ya, Allah Azza wa Jalla pencipta seluruh makhluk, wal muhsinu ilaihim, dan yang berbuat baik kepada mereka, yaitu yang memberi nikmat kepada makhluk. Wal qaimu bi arzaqihim, dan Allah satu-satunya yang memberi rizki kepada mereka. Wal alam bisirrihim wal alim bisirrihim wa alaniyatihim. Wal alim bisirrihim wa alaniyatihim, dan Allah adalah zat yang maha tahu apa yang tersembunyi dari makhluk dan apa yang nampak dari makhluk. Ini cabang dari iman kepada Allah. Ya, disebutkan di sini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi nikmat, Allah yang mengetahui yang tersembunyi ataupun yang nampak. Wal qadiru ala ithabati muti'ihim wa iqabi 'asihim, dan Allah maha mampu untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan Allah juga maha mampu untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka kepadanya. Kemudian walihadhil ibadah khalaqallahu tsaqalain wa amarahum biha. Kata beliau, karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, dan memerintahkan mereka untuk beribadah. Kama qala ta'ala, menciptakan jin dan manusia, afwan. Karena itulah Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya untuk ini, untuk akidah ini. Ya, ayat yang sama-sama kita hafal di surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan mereka untuk ngasih aku rizki, dan aku tidak menginginkan mereka untuk mereka memberi aku makan. Jadi ada orang yang beranggapan kita nyembah Allah Subhanahu wa taala ini untuk memberikan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla yang dibutuhkan sama dia. Sama kayak orang ngasih sajen itu biasanya ngasih makan jin, ya kan? Ngasih makan jinnya itu, dari situ kan sudah tahu mosok Tuhan kok dikei mangan ambil yang menyembah, ya kan? Yang disembah minta makan kepada yang menyembah. Nah, dari sini sudah cacat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, aku tidak butuh mereka ngasih aku rezeki, dan aku juga tidak butuh mereka ngasih aku makan. Kenapa? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah yang memberi rizki kepada mereka, dan Allah yang memiliki kekuatan. Ya, Allah yang memiliki kekuatan. Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang unik ini jemaah. Ayat 21 sampai 22 surah Al-Baqarah. Ana minta yang bawa mushaf buka mulai dari Quran halaman pertama surah Al-Fatihah. Yang bawa mushaf semua yang HP-nya ada mushafnya dibuka semua. Ini ada hadiah. Nonton hadiah isi. Oh. Nonton hadiah isi. Hadiahnya duit. Hadiahnya uang. Tuh, dolar. $100 berapa sih, Mas? 1.500.000 ya. Sak ngene tok iki 1.500.000. Sak lembar tok ini.
Di surah Al-Fatihah cari ayat yang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang bunyinya perintah. Allah memerintahkan sesuatu. Al-Fatihah, Ustaz. Al-Fatihah. Enggak ada. Sudah enggak ada. Mana kata perintahnya? Hah? Enggak, kata perintah. Nggak ada, Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab disebut fi'il amr. Kata kerja perintah. Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Ihdina itu bukan perintah dari Allah, itu adalah doa dari kita. Ini perintah. Allah nyuruh kita, ada Allah nyuruh kita sesuatu di surah Al-Fatihah itu? Nggak ada kan? Baik. Surah Al-Baqarah halaman pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Nggak ada. Coba cari. Yang nemu di halaman itu saya kasih ini. Ya, ya, nas. Ya Ustaz Wani ini ini soalnya gak mungkin. Makanya tak lebih sih tiba-tiba kok dikira PHP di akhirnya. Soalnya gak ada. Makanya anak yakin. Tak kasih, anak punya uang segebok ini tak kasih tak apa-apa. Anak yakin sekali. Pelit ya. Enggak lah. Nanti ada hadiah yang ada pertanyaannya. Apa ada hadiahnya? Pertanyaan-pertanyaan ada hadiahnya. Enggak ada. Buka lagi halaman setelahnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nggak ada. Kalau yang ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi. Sudah ada? 3 halaman tadi ya, nggak ada ya? Oke. Baru kemudian di halaman setelahnya di situ kata perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Ya, ada perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Apa perintah pertama? Bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, bukan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, bukan perintah untuk berbuat baik sama tetangga, tidak. Apa perintahnya? Perintah pertama di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia. Lihat, yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil manusia. Jadi yang merasa manusia mestinya terpanggil dong dengan ayat ini. Tuh, aku diceluk rek. Ngono kan? Yang merasa manusia. Kalau itu aku ini. Wes. Berarti nek gak kewan yo jin. Ya, itu aku ini. Wong liya iki. Yang merasa manusia pasang telinga. Karena yang manggil itu bukan siapa-siapa cuma. Anda kalau dipanggil sama presiden misalnya, siap. Pasang telinga langsung. Kira-kira apa yang mau diucapkan sama presiden kok sampai manggil saya ini? Yang manggil mungkin adalah orang yang Anda kagumi. Ya, orang yang Anda kagumi siapa? Atau yang manggil orang tua Anda. Pasti Anda pasang telinga, Anda mempersiapkan hati, siap-siap mendengar apa yang diucapkan itu. Nah, kalau yang manggil Allah yang menciptakan sampean, yang memberikan rizki kepada Anda, yang mengatur semua kehidupan Anda, lebih-lebih Anda pasang telinga dan pasang hati Anda. Kira-kira informasi apa yang mau disampaikan sama Allah? Allah mengatakan u'budu, sembahlah. Atau dalam pengertian yang lain, jadilah kalian sebagai budak-budaknya. U'budu artinya jadilah kalian sebagai abdun. Abdun siapa? Rabbakum. Allah sengaja tidak menyebut nama di sini. Allah tidak mengatakan u'budullah, enggak. Tapi Allah membangkitkan tauhid rububiyah. Karena setiap manusia yang kafir sekalipun itu masih punya rububiyah, itu masih ada sinyal-sinyal rububiyah itu ada bahwa Tuhan itu satu.
ya, bahwa yang menciptakan alam semesta ini satu, ada yang menciptakan, seateis-ateisnya pasti ada keyakinan itu jamaah. Cuman nggak diucapkan sama dia. Orang-orang yang ateis katanya nggak percaya Tuhan, bujuk mereka, dusta. Dalam hati mereka itu pasti ada keyakinan, karena kan biasa ateis ngandalin akal kan. Masa sih ada yang menciptakan, ya ada enggak. Masa sih sesuatu itu ada tapi tidak ada yang mengadakan? Itu kan mustahil. Secara akal saja sudah cacat. Manusia ada, tapi masa ada dengan sendirinya? Kan nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Loh Ustaz, Allah itu ada, tapi kenapa kok nggak ada yang mengadakan? Siapa yang mengadakan Allah? Nah, biasa syubhatnya gitu. Katanya setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Bingung nggak bahasa saya? Nggak ya? Setiap yang ada pasti ada yang menciptakan. Nah, Allah kan ada. Siapa yang menciptakan? Biasa bantahannya gitu. Atau dia, ini standar ganda berarti antum. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, berarti itu nggak berlaku bagi Allah, kayak gitu. Maka kita jawab, secara akal saja mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan. Contoh misalnya di dunia saja, angka 2 sampai setelahnya itu bisa diadakan oleh angka berapapun. Angka 2 itu gabungan dari 1 dan 1. Angka 3 itu gabungan dari 2 dan 1, atau 1 dan 2 dan seterusnya. 4 itu terdiri dari 2, diciptakan oleh 2 dan 2, atau 3, 1 dan seterusnya. 5 juga diciptakan dari 4 tambah 1, atau 3 tambah 2 dan seterusnya. Kalau 1 diciptakan dari apa? Nah, setengah karo setengah. Enggak masuk akal ya. Setengah ambil setengah gitu. Nggak ada. 1 itu siapa yang menciptakan? Berdiri sendiri kan? Tidak ada yang bisa mengadakan angka 1. Bulat nggak nih tidak matematika? Anda nggak ngerti matematika. Makanya di antara bidang agama yang bukan saya hindari ya, tapi sampai sekarang Ana belum mendalami, itu adalah tentang waris, faraid dan muamalah, ya, urusan-urusan ya kayak Ustadz Erwandi gitu. Nah, ini bidang-bidang yang baik. Jadi secara akal saja sudah cacat orang-orang ateis itu. Anda lihat lalu lintas yang ada dengan teraturnya, merah berhenti semua, hijau jalan semua, kecuali perempatan Pegirian ya. Jangan. Itu pengecualian gitu ya. Ini kalau Anda lihat lalu lintas ya, merah berhenti semua, hijau jalan semuanya. Masa teraturnya seperti itu nggak ada yang ngatur? Pasti ada yang ngatur. Maka kalau Anda lihat, kalau lalu lintas saja yang skop kecil gitu ada yang ngatur, apalagi alam semesta ini. Ya, matahari berputar dengan peredarannya, bulan berputar dengan peredarannya, ya, kemudian bintang-bintang, musim silih berganti, matahari ya tidak pernah telat terbit dan tidak pernah telat tenggelam. Bahkan ilmuwan itu mengatakan jarak antara matahari dengan bumi itu sudah pas bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ketika matahari didekatkan sedikit saja, maka mati alam semesta bumi ini. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ini mati. Demikian pula ketika matahari ini dijauhkan sedikit saja, maka mati juga mereka. Didekatkan, mereka terbakar, dijauhkan sedikit, mereka mati kedinginan. Kok bisa pas itu loh jaraknya itu? Mosok kono sing ngatur. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Karena Allah bangkitkan Rabbukum, beribadalah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian.
Contoh lagi misalnya, orang-orang kafir itu masih punya spirit atau sisa-sisa keyakinan mereka tentang rububiyah. Contoh yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim suatu ketika Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura atau Al-Anbiya, ana lupa. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang ada dan menyisakan yang paling besar. Lihat, semua keyakinan-keyakinan para musyrikin, mereka meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu pasti ada satu Tuhan yang paling besar. Ini rububiyah jemaah, sisa-sisa rububiyah mereka. Lihat orang-orang Hindu, mereka punya dewa-dewa yang banyak. Tapi tanya, siapa di antara semua dewa-dewa itu yang paling top? Siapa? Brahma. Hah? Wisnu? Bose. Nah, karo ya. Tapi ada itu jemaah, di antara semua dewa-dewa itu ada dewa yang paling top, yang paling berkuasa di antara semua dewa yang, dan itu cuma satu. Iya, itu cuma satu saja. Bahkan Hindu-Hindu yang kenceng, ya Salafinya Hindu, itu mengharamkan untuk membuat patung-patung Tuhan yang paling besar ini tadi. Nggak boleh dipatungkan itu. Tapi kalau dewa-dewa yang kecil, ya dewa-dewa yang kecil-kecil bawahannya itu, nah itu boleh dipatungkan. Tapi kalau yang paling besar, yang menjadi penguasa semua dewa, itu nggak boleh dipatungkan. Mitos-mitos Yunani misalnya, mereka juga meyakini adanya dewa-dewa. Ada Atlas. Atlas ini dewa yang menopang bumi. Ya, ada apa lagi? Hah? Apa Kratos? Bukan, itu game lah. Socrates. Bukan, itulah nama filosof. Baik, di antara semua dewa-dewa itu yang paling kuat siapa? Zeus. Itu satu tok. Cuman satu saja yang paling kuat, Zeus itu. Ya, ini masih ada keyakinan rububiyah ini. Ya, setiap manusia pasti ada fitrah rububiyahnya itu. Makanya Allah ingin Nabi SAW membangkitkan fitrah rububiyahnya ini, rububiyahnya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, terlebih lagi mereka sudah meyakini Allah sebagai pencipta. Kalian beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kenapa harus ada penyebutan orang-orang sebelum kalian? Karena bagi orang-orang Quraisy, berhala-berhala mereka yang mereka sembah, Lata, Uzza, coba tanya sama mereka. Oh, nggak bisa antum tanya mereka. Tanyakan kepada mereka, ini Lata dan Uzza, apakah sudah disembah sama orang-orang sebelum kalian? Dari zaman dahulu, paling muncul tahun berapa sebelum kalian? Paling generasi keberapa sebelum kalian? Itu baru ada Lata dan Uzza. Lah terus sebelum kalian, mereka nyembah siapa? Maka sembahlah Allah, yang itu adalah sesembahan manusia paling pertama, Adam alaihissalam. Ya, Allah membangkitkan itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan, yang menjadikan bumi ini firasya, seperti hamparan. Ya, seperti hamparan. Dan Allah jadikan langit ini seperti atap. Allah jadikan langit ini seperti atap, dan Allah turunkan dari langit itu air, yang dengan air itu tumbuh berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki atas kalian. Nah, uniknya ayat ini, ayat surah Al-Baqarah ini ayat 22, selain ayat 21 itu perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran, ayat 22-nya langsung larangan pertama di dalam Al-Quran. Larangan pertama dalam Al-Quran bukan larangan minum khamr, bukan larangan berzina, bukan larangan durhaka sama orang tua, enggak. Apa larangan pertama? Hah? Jangan berbuat syirik. Iya, lawannya tauhid. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Nah, ini syirik. Ketika Anda mempersembahkan ibadah selain Allah, berarti secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, Anda menganggap yang Anda sembah selain Allah itu adalah saingannya Allah. Ya, adalah saingannya Allah. Maka jangan kau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu yang menciptakan kalian cuman Allah, yang ngasih rizki kalian cuman Allah, yang mengatur segala urusan cuman Allah. Ya, maka jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. 14. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah, ana berhenti sampai paragraf ini. Sebelum kita tutup, sudah jam 9 lebih ya. Jangan banyak-banyak kalau nanya. Iya, kemalaman. Oh, jam 10 ganggu tonggo. Silakan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tuh. Kenapa kalau misalnya kita ngajak, ya kalau saya ngajak temen atau ngajak siapa itu lebih mudah ke ajakan yang ma'ruf daripada ajakan yang nahi mungkar. Kalau ma'ruf itu lebih gampang diterima daripada yang ke nahi mungkar. Apa ini efek dari akidah yang batil karena ajakan yang sesuai akal sehatnya diterima, yang nggak sesuai, oh tunggu dulu kayak gitu. Bagi efek dari akidah yang batil. Iya. Memang salah satu dampak daripada akidah yang batil, memang kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghasilkan akidah yang batil. Contoh disebutkan oleh para ulama, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Kenapa mereka tidak meyakini adanya hari akhir, adanya surga dan neraka? Mereka sampai mengatakan, inna idza mitna idza kunna mitna inna lafi khalqin jadid, idza dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid. Apakah ketika kami mati kemudian kami dibangkitkan lagi? Mereka enggak meyakini adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka menentang. Mereka meyakini namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami hidup, kemudian kami mati dan kami hidup dan kami tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kenapa mereka menolak adanya hari kebangkitan? Karena maksiat atau keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Karena kalau mereka meyakini adanya hari akhir, maka berarti selesai dong, harusnya kita jangan berbuat maksiat. Nah, maksudnya kalau saya meyakini nanti ketika saya mati kemudian saya dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya, maksudnya ada babak kedua lagi setelah kehidupan, maka mampuslah saya, karena saya melakukan banyak dosa-dosa di atas muka bumi ini. Orang-orang musyrikin kan gitu. Dosa-dosa yang bukan selain syirik saja, dosa-dosa yang mereka tahu bahwa itu perbuatan gak benar. Mendolimi orang, mencuri, ya, berzina, membunuh. Itu sepakat meskipun orang gak tahu agama, mereka paham gak kalau itu perbuatan gak benar? Yang gak ngaji sekalipun tanya, membunuh itu buruk atau baik? KB ngomong buruk. Nyolong itu baik atau buruk? Semua yang gak ngaji sekalipun, yang ateis sekalipun pasti ngomong buruk. Nah, orang-orang musyrik itu banyak melakukan keburukan-keburukan ini. Kalau kita meyakini kita dibangkitkan, waduh, berarti celaka kita ini nanti. Mending gak meyakini saja sekalian, biar kita terus bisa melakukan keburukan-keburukan tadi. Ya. Dan itu yang terjadi sekarang, jemaah. Ketika seorang itu enjoy dengan keburukan yang dia lakukan, maka muncul keyakinan di situ. Dan dia akan menolak keyakinan yang bertentangan dengannya. Ketika seorang misalnya enjoy dengan musik, ya, dia suka dengan yang namanya musik dengan kesukaan yang sangat luar biasa sekali. Ketika itu dia nggak ingin kalau ada yang menghentikan kebiasaan dia mendengarkan musik. Makanya ketika ada yang membawakan dalil tentang haramnya musik, musik bisa melalaikan, musik bisa membawa kepada, tetap ditolak sama dia. Ya, kecuali dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kemaksiatan itu bisa menimbulkan akidah, bisa menimbulkan keyakinan yang kuat. Dan terkadang kita juga ngerasakan gitu, jemaah.
Terkadang kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu haram, cuman terkadang muncul keyakinan, oh kapopo nek sithik-sithik. Iya. Apakah lebih kena ayat ini Pak Ustaz? Dijadikan sama setan tampak indah perbuatan. Iya, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Setan menghiasi perbuatan itu menjadi indah, seolah-olah menjadi baik. Memang setan yang berperan di situ. Tapi kita lihat ujung-ujungnya nanti menjadi sebuah keyakinan sama dia. Oh, enggak haram. Yang haram itu kalau begini gitu. Khamar itu haram. Oh, enggak. Yang haram itu kalau sampai mabuk. Muntah Pak Ustaz. Hah? Sampai muntah. Sampai muntah. Yang haram itu kalau sampai mabuk gitu. Zina haram. Iya, yang haram itu kalau kalau suka sama suka nggak apa-apa gitu. Kalau itu pemaksaan, nah itu baru haram. Ya, sampai menjadi sebuah keyakinan seperti itu. Undang-undang. Iya. Nah, berarti kalau Anda menasihati seseorang dengan perintah Allah, kau itu sholat, kau itu puasa, kau itu zakat, ini lebih bisa diterima daripada ketika Anda memberitahukan tentang larangan. Kalau Anda ngasih tahu perintah, itu Anda sebagai basyirah, orang yang memberikan kabar gembira. Berarti orangnya jadi apa? Senang. Kau sholat, tahu dia kalau orang sholat nanti diberi surga. Kalau orang puasa nanti ganjarannya surga. Senang dia, surga. Tapi ketika Anda nyinggung tentang kebiasaan buruknya, tentang kemaksiatannya, maka Anda posisinya sebagai nadhiro, pemberi peringatan, pemberi ancaman. Ingat, perbuatanmu itu dosa. Dosa ini berarti nanti bisa menyebabkan dia masuk neraka, mengkerede. Sesuatu yang nggak disenangi sama dia. Makanya Nabi itu nggak boleh cuma jadi basyiro, tapi juga harus nadhiro, memberi peringatan. Ya, resiko memang nggak diterima, dibenci memang. Ya, tapi harus disampaikan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada dua Ustaz. Yang pertama mengenai cabang-cabang dari tauhid Ustaz. Ya. Yang pertama meyakini setelah sholat ada doa Ustaz. Jadi habis zikir terus kemudian melazimkan berdoa Ustaz. Kemudian yang kedua, apakah boleh memuji orang kafir Ustaz? Dalam hal ini lagi viral Ustaz, negeri Belanda itu sedang kosong tahanan Ustaz. Jadi banyak dipuji, banyak orang. Negeri yang aman itu negeri Belanda Ustaz. Sementara sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza balada aminah, negeri Saudi, sehingga melupakan hal itu. Apakah hal ini diperbolehkan? Yang pertama maksudnya ya apa tadi? Melazimkan berdoa Ustaz. Apa hubungannya? Maksudnya tauhid? Enggak. Zikir, Ustaz. Cabang tauhid, Kan di antaranya salah satu syariat Allah kan sholat Ustaz dan zikir. Kemudian dia kalau tidak berdoa Ustaz enggak afdol lagi. Meyakini bahwasanya setelah zikir dia berdoa. Enggak, maksudnya anak masih bingung korelasinya sama tauhid itu. Meyakini tadi Ustaz. Ya akidah. Iya. Meyakini bahwasanya runtutan dari ibadah itu setelah zikir pasti doa Ustaz. Ya itu kalau termasuk dari cabang-cabang keimanan Ustaz. Kalau dikatakan cabang-cabang keimanan, iya. Cuman ranahnya di situ ada pada konsekuensi untuk ittiba kepada Nabi SAW. Ya, bahwa Nabi SAW sebagaimana yang dianjurkan oleh beliau dilihat oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, kana Nabi SAW idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan, ya thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Nabi kalau selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali, kemudian membaca zikir setelah sholat. Adapun kalau dia mengkhususkan doa setelah sholat, ya dengan meyakini afdolnya, keafdolannya, maka dia membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kalau disambungkan ke rukun iman, maka itu masuknya iman kepada Rasul. Konsekuensi iman kepada Rasul adalah ittiba, mengikuti Nabi. Tapi kalau dia berdoa tanpa ada sebuah keharusan, memang ini bukan paket daripada
rangkaian sholat, ya, karena doa ini bebas, mau kapanpun Anda berdoa bebas, ya, tanpa diyakini keafdolannya, maka tidak ada yang dipermasalahkan di situ, ya, karena orang mau berdoa kapan saja bebas. Tapi kalau memang sengaja dia khususkan, dia yakini waktu itu adalah waktu yang baik, padahal dalil tidak ada yang menerangkan hal itu, maka dia mengada-ngada dalam agama. Kemudian yang berkaitan dengan orang-orang kafir, memuji orang-orang kafir, maka banyak para ulama-ulama juga yang memuji orang-orang kafir bukan dalam segi agamanya, namun dalam dunianya. Namun tetap harus ditekankan bahwa prestasi-prestasi dunia itu tidak menunjukkan kesuksesan orang tersebut atau kebaikan orang tersebut. Ya, kesuksesan di dunia itu tidak menjamin dia itu baik secara utuh, enggak. Makanya Nabi tidak melarang apabila kita mengambil ibrah dari orang-orang kafir, ya, kita mengambil contoh masalah-masalah duniawi dari orang-orang kafir. Ya, Nabi bahkan ketika menawan orang-orang musyrikin ketika perang Badar, di antara syarat Nabi untuk membebaskan mereka adalah dengan mereka mengajari kepada orang-orang Ansor, ya, mengajari orang-orang Ansor untuk ilmu-ilmu duniawi. Diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, namun tetap diterangkan kepada mereka bahwa meskipun mereka ini hebat dunianya, canggih teknologinya, maju negaranya, ya, namun tetap mereka itu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu memang ujian jamaah. Terkadang kita lihat negeri-negeri yang kafir itu negerinya lebih teratur, ya, tidak ada tingkat kriminalitas rendah. Justru di Indonesia yang mayoritas Muslim, ya, keteraturannya ya kayak gitulah. Kemudian korupsinya juga Masya Allah, ya, kemudian kebersihannya juga seperti itu. Nah, ini memang ujian bagi kita. Kadang sebagian orang diuji sama Allah, ngelihat orang-orang kafir seperti itu, akhirnya tertarik dia. Oh, ternyata kalau kita ingin gaya hidup, kalau kita ingin supaya bersih, tentram, ya, aman, maka kita harus ngikut gaya hidup mereka. Ini ujian memang seperti itu. Karena kalau misalnya semua yang muslim, semua yang mukmin itu pasti baik negerinya, aman, tidak ada kriminalitas, ya, bersih, kemudian nggak ada korupsi dan lain sebagainya, maka berarti nggak ada ujian keimanan di situ. Ya, nggak ada ujian keimanan. Seperti misalnya, kenapa negeri-negeri seperti Indonesia ini yang mayoritas Islam sering mendapatkan bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Gempa lah, ya, atau mungkin tsunami lah, ya. Tapi kenapa Las Vegas yang itu adalah pusat kemaksiatan? Pernah dengar Las Vegas tsunami? Hah? Enggak kan? Atau gempa misalnya gitu? Enggak kan? Nah, itu ujian keimanan seperti itu. Ustaz, dukun juga terkadang antum diuji sama dukun-dukun peramal-peramal. Yang diucapkan dia ternyata kedaden beneran. Ayo, percaya ambil dukunnya. Sebagian orang yang imannya lemah, percaya dia. Tepat berarti dukun. Karena kalau dukun pasti dusta, nggak ada ujian keimanan. Yang namanya dukun itu pasti meleset ramalannya, nggak ada ujian keimanan. Makanya Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Nah, fitnah di sini apa? Ujian keimanan ini. Karena orang yang gagal ujian keimanan menyebabkan apa? Kufur. Nah, kekufuran sama pembunuhan mana yang lebih besar dosanya? Kufur. Makanya Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan fitnah nuduh, bukan. Kak nyolong diarani nyolong, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yo, enggak lah, kejaman pembunuhan sih an. Kalau fitnah yang gitu tadi. Ya, paham di sini ya jemaah ya. Itu wallahu. Ini ujian keimanan dan enggak perlu terlalu memuji-muji negara-negara kafir tanpa dibarengi dengan menjelaskan tentang hakikat kekufuran mereka. Ya, jelaskan meskipun mereka ini maju, canggih, nggak ada korupsi, aman, tentram negaranya, namun
keberkahan itu tidak turun kepada mereka. Ya, keberkahan tidak turun kepada mereka. Malah istidrat ya. Malah bisa jadi istidrat. Nah, bisa jadi itu adalah istidrat dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ya, mereka segala pintu-pintu kenikmatan dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fahum la yash'urun. Sampai ketika mereka berada di atas puncak kenikmatan mereka, tiba-tiba kami berikan mereka azab, sedangkan mereka dalam keadaan tidak sadar dengan hal itu. Dan sejarah sudah banyak membuktikan ya, bagaimana dulu ada namanya apa, negeri yang tenggelam itu, bukan tenggelam ini, yang kena lahar itu, nanti saat tenggelam, ini ada yang kena lahar itu loh, Pompei ya, negeri Pompei itu dulunya makmur loh. Sejarawan-sejarawan menulis itu adalah negeri yang makmur, indah negerinya, maju peradabannya. Ya, negeri yang indah sekali. Namun, ya mereka melakukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran di situ sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan azab kepada mereka tanpa mereka sadari, tahu-tahu datang habis semuanya, ludes. Ya, maka Anda nggak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memberikan mereka ketentraman, memberikan negara mereka aman dan sebagainya, sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim diberikan musibah-musibah sama Allah Azza wa Jalla. Anda tidak tahu. Yang penting Anda tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah, kemalaman ini jamaah. Ya, saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.